Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Sore ini saya akan kembali memandu Anda untuk bersama dengan tamu VIP kita pada hari ini, Pak Andi Eka Firman Ermawan. Beliau adalah Associate Director PT GMTD Tbk dan beliau sudah ada di samping saya. Hari ini kita akan membahas terkait aktivitas beliau, kemudian bagaimana kehidupan sehari-hari beliau bersama keluarga tentunya, dan sukses story beliau mulai berkarir dari bawah hingga sekarang menjabat sebagai Associate Director. Selamat sore Pak Sore. Eka. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, seperti yang dilihat. Agak gemuk karena saya hampir 4 bulan tidak masuk kantor karena WFH. Jadi memantau kantor dari Zoom sama dari telepon, ya, atau ada staf datang ke rumah. Ya karena selama ini kan memang Corona ya, COVID, jadi kita menjalankan program protokol pemerintah, jadi kita lakukan itu. Jadi kantor kami juga tidak terlalu ketat memaksakan karyawannya kemarin untuk masuk kantor untuk lebih meningkatkan imunitas. Ya akhirnya tambah gemuk lah seperti ini kondisinya. Ya, siap Pak. Sebelum itu Pak, kita ucapkan dulu selamat ulang tahun ini untuk GMTD yang ke-20 Oh iya. hari ini. Jadi alhamdulillah hari ini tanggal 7 Agustus 2020 di saat ya sebetulnya suasana pandemi ini lagi suasana prihatin kita semuanya. Tapi alhamdulillah PT GMTD masih bisa berkiprah di Kota Makassar, dan alhamdulillah kepercayaan dari warga Tanjung Bunga juga tidak berkurang, malah bertambah terus-menerus. Antusias warga Makassar juga terhadap perumahan yang kami bangun juga sangat antusias. Ya kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan untuk berkiprah lebih jauh walaupun kondisi pandemi seperti saat ini. Jadi ya ini suatu anugerah buat kami, buat PT GMTD, walaupun kondisi pandemi tapi masih tetap bisa berkiprah lebih baik. Bahkan memang seperti tidak terasa. Di penjualan kami tidak terlalu terasa ya, dalam arti seperti biasa aja. Cuman memang suasana kantor yang berbeda. Mungkin cara teman-teman dari tim marketing menjualnya juga berbeda dari biasanya, yang biasa ketemu langsung, sekarang by phone, online, by Zoom, apa segala macam. Tapi ini adalah kreativitas yang baru tim kami dalam menghadapi kondisi yang terjadi saat ini. Jadi memang pandemi COVID-19 ini juga membawa sesuatu yang baik lah buat kita ya. Ya tapi harapan kami tetap supaya COVID-19 ini cepat berakhir, supaya kita bisa lari kencang, karena ya informasi dari mana-mana katanya resesi sudah akan dimulai apa segala macam yang agak sedikit menakutkan. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lah, intinya begitu. Sebagai Associate Director ini Pak, apa sih menjadi fokus kerja Anda untuk tahun ini? Kebetulan kalau kami memang tidak ada yang spesial ya. Kita rutinitas kita seperti apa adanya. Cuman memang pada saat COVID-19 ini yang tadi seperti saya bilang memang banyak yang berubah. Mulai dari sistem penjualan, cara memanage kantor juga, cara menghadapi masalah, itu semua berubah. Dan tadi memang memerlukan kreativitas. Dan ini sekarang ini perlu hal-hal yang baru ya. Ya kita ke depan juga dengan era new normal seperti ini ya memang banyak hal-hal, ide-ide yang baru yang sedang kita pikirkan. Dan memang terbukti dengan menjalankan hal-hal yang baru itu penjualan kami juga tidak terlalu pengaruh, tidak drop, ya standar normal. Buat bisnis-bisnis yang lain kan terjun payung, terjun bebas maksudnya. Kalau kita alhamdulillah masih standar. Masih standar dalam arti lebih sedikit tapi tidak kurang gitu loh. Ini yang kita syukuri dari apa yang kita terima saat ini. Pantas akan launching. Ya, banyak yang mempertanyakan, kok nekat banget gitu loh, ya kan? Tapi kita belum launching, kita baru buka NUP per hari ini itu udah hampir 80 dari hampir 200 yang kita akan buka. Nah, kan akhir bulan ini, dan optimisme kita
kita yakin kita akan bisa ya. Jadi buktinya NUP kita sudah 80 dan ini akan setiap hari bertambah terus. Karena memang segmen dari Bovardia ini yang kita mau launching memang segmennya itu milenial. Ya, menengah ke bawah. Bukan menengah ke bawah lah, menengah ya bisa dikatakan menengah ke bawah, tapi untuk karyawan yang yang salary-nya atau penghasilannya menengah dan dia sudah mendapatkan fasilitas yang terbaik dari GMTD. Kita tahu sama-sama GMTD ini properti terbesar yang ada di saya katakan di Indonesia Timur. Ya betul. Ya, dengan dia membeli dengan harga 270 tapi dia bisa menikmati fasilitas level atas. Gitu. Jadi membeli dengan harga yang relatif murah dengan fasilitas premium, Pak. Premium. Nah, itu bahasa yang paling pas kayaknya. Dan dia berada di lokasi yang pengembangnya sudah pengembangnya sudah bagus. Apalagi sekarang ini juga rencana dari Pemkot dan Pemprov Sulawesi Selatan akan melakukan perbaikan terhadap Jalan Metro Tanjung Bunga, akan melakukan pelebaran dan bukan jalannya aja dilebarin ya, tapi di situ ada pedestrian, ada pokoknya di jalan situ akan lengkap, ada amfiteaternya, ada macam-macam lah. Jadi menurut Pak Gubernur, beliau akan menjadikan Metro Tanjung Bunga itu sebagai new icon Kota Makassar. Jadi nanti orang yang seperti saya terima, mungkin Car Free Day nggak lagi di pantai, nggak lagi ini, tapi di Jalan Metro Tanjung Bunga ini. Gitu loh. Makanya juga kami pengembangan yang ada di Jalan Metro Tanjung Bunga itu kita akan mengikuti desain dari pelaksanaan pengembangan dari Jalan Metro Tanjung Bunga itu. Nah, ini menarik untuk ditunggu, Pak. Kira-kira Pak, kapan nih realisasinya itu? Kami sekarang ini sedang membahas desainnya ya. Sementara pengerjaannya, yang informasi saya terima, groundbreaking akan dimulai bulan September ini. Udah hampir. Sudah hampir. Dan kami juga punya produk baru, tapi nanti tunggu waktunya di Jalan Metro Tanjung Bunga itu, nanti kita akan kasih tahu produk barunya yang akan mengikuti kondisi Jalan Metro Tanjung Bunga yang baru. Jadi produk terbaru nanti Tribuners berada di Jalan Metro Tanjung Bunga? Ada di Jalan Metro Tanjung Bunga. Makanya kalau nanti kita udah open book, segera ada open book. Tapi sekarang ini kita fokus ke Bovardia. Memang kelasnya beda. Ini yang kita buka nanti kelas premium. Ya, kelas premium. Jadi untuk Tribuners yang punya salary atau punya budget lebih, tunggu ya. Tunggu yang itu. Kalau buat milenial, anak-anak muda silahkan sekarang, mumpung belum habis. Saya punya optimisme kok kayaknya akan habis ya. Gitu loh. Karena sampai sekarang aja sudah 80, belum kita apa-apain udah 80. Berapa targetnya itu, Pak? Targetnya sih nggak banyak, cuma 150. Harus gitu cepat loh. Harus cepat, iya makanya. Siap. Cuma 150. Jadi Tribuners harus cepat. Ada produk terbarunya dari GMTD, Bovardia ya. Ya, Bovardia. Dan hanya 150. Sekarang sudah 80 yang sudah NUP. Jadi ya sekitar 70. Ya, kebiasaan masyarakat Makassar itu akan mengambil NUP itu 1 minggu sebelum launching itu baru meningkat banyak. Tapi sampai sekarang kan kita akhir bulan baru mau launching ini. Sekarang sudah bisa hampir udah 60%. Saya khawatirnya kalau kita masyarakat Makassar menunggu sebelum 1 minggu sebelum launching akan kehabisan. Jadi memang ya ini bukan bahasa marketing, tapi memang kondisi real yang terjadi. Inilah ya ini hikmah dari COVID mungkin ya, positifnya dari ini, makanya kita bersyukur bisa mencapai target kita ya, walau belum, tapi optimismenya ke sana kelihatannya sudah terlihat bahwa kita akan mencapai seperti itu. Karena kan tadi saya lihat ini masih ramai, Pak. Sore gini tadi saya bawa pasang ke sini masih ramai. Dan rata-rata memang anak muda yang anak muda memang dan antusias. Jadi ada image yang bukan salah, ada image yang terpatri di masyarakat Kota Makassar bahwa produk-produk GMTD Tanjung Bunga itu mahal. Jadi kadang-kadang begitu nama Tanjung Bunga, harga 270, paling 1-2 rumah Ji. Padahal enggak, itu kondisi yang ada ya banyak, memang kita open banyak.
Mungkin orang kayak jualan tiket pesawat mungkin murah, ini enggak, bisa real, dibuktikan langsung, datang silahkan ngantor. Kita tidak mempermainkan harga ya, dalam arti itu memang harga 270 memang ada begitu. Siap. Nah, jadi silahkan datang langsung. Ini Jadi kita Tribuners silakan deh nanti berundang marketingnya Iya. dari GMTD Iya, untuk iya. Bovardia ini. Dan ditunggu juga untuk kelas premiumnya nanti di Jalan Metro Tanjung Bumi. Ya, nanti kita ketemu lagi. Harus kembali lagi. Siapa? GMTD ini Pak, kalau untuk Bovardian ini kapan anunya Pak? Launching? Akhir bulan ya, akhir bulan Agustus ini. Akhir bulan Agustus ini. Nanti tanggal akan kami sampaikan itunya. Yang menarik juga Pak, tadi meski pandemi ini yang sudah berlangsung sekitar 6 sampai 7 bulan, Mm, penjualan tetap Tetap. stabil. Mm. Apa sih Raja? Inilah yang selalu menjadi bahan pertanyaan pimpinan-pimpinan kami di Jakarta ya. Berbeda dengan daerah-daerah lain. Jadi memang khususnya orang Makassar itu Sulawesi Selatan pada umumnya memang mungkin susah ditebak ya. Ya, susah ditebak ada apa. Dulu juga Krismon penjualan mobil laku pesat. Gitu loh. Ini saya sendiri sekarang masih berpikir apa yang menyebabkan itu gitu loh. Kita lagi melakukan analisa-analisa survei-survei apa yang menyebabkan itu. Karena ya kenyataannya terjadi sekarang, buktinya NOP kita udah 80 gitu. Ini survei lucu gitu ya. Jadi kalau ditanya juga dari tim dari pimpinan-pimpinan kami di Jakarta, kok bisa? Ya buktinya ada, Pak. Ya saya bilang, ya ini adalah antusias dan kerja keras tim marketing kami. Yang meyakinkan customer kami untuk bisa membeli produknya Tanjung Bunga ini. Dan alhamdulillah mungkin kepercayaan masyarakat Makassar itu sama GMTD masih tinggi. Sangat sudah tinggi. 22 tahun. Udah 22 tahun nih ya, tidak ada. Dan ini kita Mengembangkan kawasan. Iya, dan kita kan perusahaan terbuka ya, TBK. Jadi betul-betul pertanggungjawaban kami juga kepada masyarakat Indonesia. Jadi kita tidak main-main dalam hal itu. Mungkin kalau ada kurang, ya itu adalah kekurangan ya, plus minus ya. Iya. Tapi kita akan selalu mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Siap Pak. Kita masuk ke segmen kedua Tribuners, ke kehidupan pribadinya Pak Eka ini. Apa nih pribadi? Santai aja Pak Eka. Pak Eka ini kan pernah bekerja di sebuah perusahaan yang mengelola banyak orang dan banyak tenan. Ya. Nah, sekarang sudah mengelola perusahaan properti. Apa kira-kira Pak bedanya itu? Di sebelah itu perusahaan ya. di sebelah. Dulu saya waktu di Trans Studio itu memang saya juga mencoba hal yang baru. Saya ini basicnya perhotelan. Saya perhotelan, alhamdulillah saya bekerja di hotel itu dari level yang paling bawah, dari dishwasher, tukang cuci piring, sampai presiden director. Saya dari nol sampai bawah. Jadi betul-betul jenjangnya naiknya memang bertingkat. Ketika saya sudah mencapai posisi puncak di perhotelan, saya kemudian beralih ke mencari tantangan baru. Kebetulan alhamdulillah diterima waktu itu di Trans sebagai director di situ, sebagai pre-opening team, membuka mall sama theme park. Alhamdulillah ya sampai sekarang masyarakat Makassar juga bisa menikmati Trans Studio Mall, dan kebetulan kawasannya ada di Tanjung Bunga juga. Ya, alhamdulillah gitu loh. Jadi ketika saya resign dari Trans Studio Mall, saya bekerja ke Singapura. Kemudian ada tawaran, saya bekerja di Lipo Jakarta. Saya di Lipo Jakarta, Lipo Group 4 tahun. Kemudian karena pimpinan kami di Jakarta mengetahui saya orang sini dan mempunyai pengalaman cukup di Makassar, akhirnya saya dipulangkan ke sini. Tapi saya tidak berkecil hati. Saya sangat bahagia bisa bekerja di Makassar. Sementara orang-orang Makassar lari ke Jakarta mencari pekerjaan, saya dipulangkan ke sini. Tapi alhamdulillah saya sangat bersyukur. Saya bisa mengembangkan kampung saya sendiri. Kebetulan kan saya orang sini. Ya cuman memang saat ini keluarga saya memang stay-nya di Jakarta gitu. Kalau Tribuners tahu pada saat pembukaan beliau di Trans Studio itu sangat ngeri.
Tribuners karena presiden yang membuka waktu itu. Iya, betul. Dan PSBY. itu sangat excited Iya, ya. betul. Salah satu kayaknya di Mall Makassar nggak ada yang pernah dibuka sama presiden. Nggak ada yang dibuka sama presiden, dan seluruh artis itu berbondong-bondong datang ke Makassar untuk melihat Trans Studio. Pak SBY, Pak. Pak SBY. Saya ingat, Pak. Ya, itu sesuatu yang berbeda memang waktu itu di Makassar, merubah wajah Makassar ya. Trans Studio itu. Orang-orang Jakarta yang tadinya lari liburan ke Bali, dia datang ke Makassar dengan adanya Trans Studio. Nah, memang saya bilang ini merubah wajah Makassar. Nah, Trans Studio buka, apalagi saya dengar diperbesar. Makanya, dan Trans Studio adalah kawasannya, seperti tadi saya bilang, di kawasannya Tanjung Bunga. Dan kami memang bekerja sama antara Trans Group dengan Lipo Group, saling mendukung program. Kami di Tanjung Bunga di GMTD bisa menggunakan fasilitas dia. Gitu. Mereka juga bisa, dan sebagian tamunya mereka, pengunjungnya mereka juga warga dari Tanjung Bunga. Iya. Bahkan di Tanjung Bunga orang banyak bilang, di Bovardia dengan rumah ukuran yang 60 meter, saya bilang, oh kok ruangannya mini ya? Saya bilang, oh tapi ruang tamu kita besar sekali Pak, berkali-kali lipat dari ruang tamu. Yang tamu, di mana ruang tamunya? Kok di sini? Ruang tamu kita di Trans Studio Mall. Gitu. Itulah ya suatu yang, iya benar, karena sekarang kita udah terima tamu jarang di rumah. Mau kemana? Saya aja di kantor kadang-kadang jarang mau ketemu di kantor, di mall lah. Apa di mana, di restoran kan ngadem ngopi. Nah, ngopi lebih santai, cuci mata. gitu kan. Nampaknya itu sekarang pergeseran Pak ya untuk masalah rumah dan masalah kebiasaan orang itu sudah berubah. Itu sudah berubah. Ya, kalau dulu kan orang pengen rumah yang besar, gedung kelihatan sama segala macam. Tapi dengan adanya fasilitas-fasilitas baru yang kita miliki, akhirnya rumah adalah tempat istirahat mereka, tempat berkumpul keluarga, oke, tapi tempat untuk menerima tamu, melakukan ini ya mereka lebih banyak melakukan di mall. Kebetulan kita ada beberapa mall di sini, ada GTC, ada Trans Studio, ada di luar ada Pipo juga. Kalau kalau bisa saya sedikit sombong, kalau saya bisa bukan sedikit, kalau banyak sombong. Properti yang memiliki semua fasilitas, ya adanya di sini. Mau sekolah, kita ada Dian Harapan. Dan ada sekolah negeri. Ya, ada Dian Harapan. Terus mau mall, ada 3. GTC, Trans Studio Mall, ada Pipo. Mau rumah sakit, Siloam ada. Hotel jangan dibilang. Ada berapa hotel di dalam. Makanya tadi bilang kalau boleh kita banyak sombong, tapi ya tidak boleh sombong lah istilahnya gitu kan. Tapi itu kenyataan, itu happen. Kalau mau hiburan pantai, kita ada pantai. Mau lihat sunset, ada satu-satunya tempat di Akarena masih bisa lihat sunset, masih full blong. Pantas penjualan tetap. Ya, itu salah satunya. Ya, itu karena juga didukung dengan fasilitas yang mumpuni, Pak ya. Betul. Siap. Asik sekali ngobrol dengan Pak Eka ini Tribuners. Kemudian ini Pak, ini kan COVID nih Pak. Bagaimana caranya tetap bugar? Saya langsung dibilang COVID, langsung batuk saya. Jadi gini, saya intinya selain mengikuti protokol yang diberlakukan oleh pemerintah, ya kita menjaga kebersihan, ya. Jadi sekarang itu cuci tangan, pakai masker itu udah menjadi kebiasaan. Bahkan mungkin harapan kita budaya. Karena kan kita memang di Islam juga diajarkan untuk bersih ya, dengan wudu setiap hari apa segala macam. Memang perubahan itu yang terjadi. Cuci tangan, pakai masker itu kita jadikan budaya supaya kebersihan badan tetap kita kita tetap terjaga. Terus yang kedua menjaga makanan juga. Terus yang ketiga ya tadi nggak usah terlalu banyak pusing, stres. Ya waktunya tidur ya tidur. Waktunya olahraga ya olahraga. Olahraga juga nggak perlu yang susah-susah. Kalau lagi pengen naik sepeda. Kalau lagi pengen berendam di laut ya kita ke Akarena. Kalau pengen jalan ya keliling di klaster-klaster kita cukup. Udah lebih dari cukup. Bahkan kalau kita mau berenang di clubhouse kita juga bisa kan gitu. Jadi semuanya dibawa santai lah supaya lebih santai, akhirnya imunitas kita kan terjaga, gitu. Tekanan di mana-mana tiap hari selalu ada. Tapi
nggak perlu dimasukin hati lah gitu loh. Ya udah kalau bos marah-marah ya udah masuk kanan keluar kiri kita perbaiki sesuai keinginan bos. Kalau istri ngambek ya udah kita juga baikin, kita jajanin istri kita gitu, kita ajak jalan di bawah take it easy aja seperti itu kondisinya. Siap, siap. Ini Pak kan udah berbagi nih dari perhotelan, kemudian dari mall, kemudian sekarang di bisnis properti. Apa sih prinsip Bapak dalam memimpin ini? Eh, saya sih berpikir hidup seperti air aja ya, menjadi apa adanya. Iya. Jadi saya sendiri kadang-kadang nggak bingung dengan hidup saya dan kepercayaan yang orang-orang berikan. Ya, saya ini orang perhotelan, tapi alhamdulillah saya di perusahaan kami itu dulu waktu di Lipo saya dipercaya untuk menjadi project director untuk proyek pembangunan rumah sakit yang membawahi beberapa arsitek-arsitek yang dari luar negeri, yang dari ITB banyak, dari luar lebih banyak lagi. Ya teknik gitu loh, mengurusin perizinannya dan lain-lain, mengawasi pembangunannya lain-lain. Padahal saya basic saya nggak ke situ. Jadi saya juga kadang-kadang kalau melihat hidup saya juga bingung gitu ya. Tapi alhamdulillah pimpinan saya selalu percaya. Yang lucu lagi kadang-kadang basic saya bukan orang hukum. Tapi alhamdulillah di GMTD ini saya dipercaya untuk menjadi kepala divisi legal. Ini anugerah dari Allah gitu loh ya. Saya belajar semua otodidak. Ketika saya memegang proyek, saya belajar tentang teknik sipil, saya belajar tentang arsitektur, itu otodidak aja. Dan saya lebih mudah belajarnya karena staf saya ini lulusan luar negeri, saya tinggal dudukin mereka. Ini bangunan gimana? Dan tidak perlu gengsi. Karena saya merasa memang saya bukan di situ. Dan saya meminta setiap kali saya mendapatkan masalah di perancangan bangunan, saya bilang tolong jelaskan pakai bahasa umum ya. Jangan pakai bahasa ini. Nah, akhirnya dia mengajarkan dengan bahasa umum begini. Nanti makin lama baru bahasa-bahasa teknik saya gunakan. Begitu pula di hukum. Sekarang saya berusaha menjadi pimpinan yang baik. Saya ketika ada case, saya tanya, apa kasus-kasusnya, saran kamu bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Kemudian saya konsultasikan ke teman-teman saya yang mengerti hukum juga. Dan kebetulan memang saya ada pengalaman masalah hukum. Dengan beberapa pertimbangan itu saya akhirnya memutuskan sesuatu. Ya, jadi saya bilang hidup seperti air lah, ya. Karena saya nggak mau fokus dengan satu. Saya mau di hotel terus ya buktinya saya bisa. Kemarin saya hotel masuk ke Timpa, ke mall. Sekarang masuk ke properti, di properti disuruh ngurusin disuruh ngurusin hukum, disuruh ngurusin yang lain-lain. Tapi basic saya itu di PR memang. Jadi di PR, ya mungkin saya kenapa bisa begini ketika saya kerja di hotel, karena saya ketemu banyak orang, ketemu berbagai macam orang, ketemu berbagai macam orang, ada yang sombong, ada yang baik, ada yang pemalu, akhirnya banyak mengetahui karakter-karakter. Dari situlah saya belajar otodidak. Ya akhirnya sekarang yang terjadi seperti ini. Dan satu lagi, kita harus percaya diri. Ya. Dan tidak cepat merasa puas. Gitu loh. Kalau dipuji pimpinan, jangan membuat pujian itu sebagai sesuatu yang udahlah selesai. Saya semakin dipuji sama pimpinan, semakin diberi kepercayaan oleh seseorang, saya semakin beban. Tapi mereka memberikan kepercayaan itu karena dia melihat kita dengan pengalaman. Tapi saya menjadikan itu, waduh, ini kenapa ya? Karena kalau kita terlena akan hancur dengan sendirinya. Justru dengan ini dikasih kepercayaan, kita makin getol untuk mencari tahu, mempelajari, mendalami, menekuni. Kita tidak menganggap remeh pekerjaan kita. Itulah yang membuat saya seperti inilah kondisinya. Saya tidak pernah puas, tidak pernah merasa sukses. Ya dengan kayak gitu saya takut yang namanya comfort zone. Karena itu comfort zone itu bisa bikin jatuh kita. Jadi makanya saya selalu berada di situasi yang
yang terombang-ambing, apa selalu baru. Karena saya pernah merasakan, saya berada di area comfort zone malah hancur-hancuran. Jadi pernah, itu pengalaman hidup. Iya kan? Saya hampir 50 tahun, saya 49 tahun ini. Ya dalam 49 tahun itu saya tidak bilang karir saya bagus, jatuh bangun pun saya pernah. Saya pernah sampai tidak punya uang juga, pernah. Jadi ya hidup saya juga sama dengan pada umumnya, cuman mungkin ya anugerah yang diberikan kepada oleh Allah kepada saya mungkin lebih dari yang lain, tapi itu pun saya tidak pernah menyombongkan diri. Kalaupun ada rezeki lebih, saya selalu berbagi. Tidak pernah juga hanya memikirkan diri sendiri, kita memikirkan yang lain, ya. Orang-orang kecil, anak yatim, apa segala macam. Itu karena mereka-mereka itu yang doakan kita. Gitu. Iya, ada cerita Pak memang. Anak yatim itu password untuk kaya sebenarnya, untuk berhasil. Tapi saya juga begitu. Iya. Dua password yang untuk kaya sebetulnya buat saya ya. Iya. Selain anak-anak saya yang selalu kita nafkahi, membahagiakan orang tua, sama memberi nafkah kepada anak yatim, itu saya sendiri Rasakan. iya. Saya pernah satu kali uang saya itu, contohlah saya punya uang tinggal 1 juta, tapi tiba-tiba ada satu panti asuhan membutuhkan dana yang kira-kira 900.000, yang saya harus memilih, kalau saya kasih ini duit saya tinggal 100.000 nih, kasarnya begitu ya. Iya. Gimana ya? Padahal saya bisa aja saya bilang, oh ya udah saya kasih nih panti asuhannya 500.000. Kan namanya sukarela kan gitu. Tapi saya bilang enggak, saya harus selesai ini masalahnya dengan saya bayar 900.000. Saya paksakan, plug saya bayar. Saya Bismillah bayar. Alhamdulillah dengan 100.000 nggak ada masalah. Selesai juga masalah-masalah saya. Dengan 100.000 saya banyak bantuan dari orang lain. Inilah saya bilang anugerah-anugerah yang Tuhan berikan ya. Memang kalau anak yatim kita sering bantu apa segala macam, ya begini kondisinya. Ya kayak sekarang saya baru ditelepon juga. Ya siapa tahu dengan ada yang mau dengar, ada yang dengan mendengar kita bicara ini terkorek berinisiatif untuk membantu kondisi COVID saat ini. Kan mereka nggak sekolah, Betul Pak. iya kan? Mereka belajar secara online. Sementara di panti asuhannya dia handphone aja berebutan. Iya. Akhirnya ada salah satu pengurus waktu, Pak, ini anak-anak sudah masa boring, kasihan, dia bilang gitu. Bisa nggak dibantu? Bantuannya apa? Makanan? Enggak. Kasih tolong berikan handphone. Berikan komputer. Buat apa? Saya bilang, iya dia untuk belajar Pak, online. Dia pengen teman-temannya seperti teman-teman yang punya orang tua. Dia ingin seperti teman-temannya yang punya rumah, yang bisa dikasih. Akhirnya saya berinisiatif, oh iya ya udah deh, saya kumpulkan handphone bekas dari keluarga saya, dari orang tua saya, ada handphonenya. Saya bilang, saya kasih handphone bekas dulu ya, saya bilang gitu. Dan kita kasih, alhamdulillah, sangat bahagia mereka. Nah makanya buat teman-teman Tribuners yang mungkin ada rezeki lebih, bantulah panti asuhan mungkin dengan supaya anak-anak panti itu bisa belajar, tetap belajar di saat COVID ini. Berikan mereka komputer, handphone yang tidak terpakai, yang bisa sudah jelek, diberikan kepada pengasuh supaya anak-anak panti itu bisa belajar juga seperti orang-orang yang memiliki orang tua. Itu. Siap. Jadi kita ini yang taunya Pak Eka ini sudah berhasil. Tapi ternyata Pak Eka tadi menceritakan pernah hidup dengan uang 100.000. Tapi itulah kondisi nyatanya ya. Saya pernah satu kali jatuh banget ya. Ini saya cerita sedikit. Iya Pak. Nggak apa-apa lah, saya buka sedikit. Tapi ini jadi motivasi buat Tribuners, buat kita tidak perlu khawatir. Intinya pada saat kita suka, di saat kita sukses, kita nggak boleh lupa untuk berbagi, untuk tetap menjaga diri supaya tidak sombong. Karena pada saat susah mereka-mereka itu juga. Saya pernah satu kali, saya bekerja di satu tempat, karena saya ada masalah, uang saya itu tinggal 30.000. Posisi saya udah cukup tinggi waktu itu. Karena saya ada masalah keluarga, apa segala macam. Saya bilang ini 30.000. Saya gajian kira-kira 4 hari lagi. Gitu loh. Gajian 4 hari lagi, gimana caranya ya?
Ya udah kadang-kadang mikir saya makan siang saya makan di kantin, ya kan. Pada saat saya makan di kantin, orang-orang pada bingung. Oh ini Pak Direktur mau yang makan di karyawan. Saya bilang, oh iya, dengan ini saya mau coba nih. Padahal saya nggak punya duit. Gitu. Saya bilang, iya saya mau coba, alasan saya gitu. Saya bilang, alhamdulillah makan siang selamat nih. Nah terus gitu, pas saya selesai dari kantin itu, ada kebetulan di kantin itu kan dari tenan-tenan yang jualan di Iya, situ betul. dengan harga voucher karyawan. Kebetulan ada eh, apa namanya tenan yang baru itu orang yang saya bantu masuk di situ, gitu loh. Jadi ketika saya makan, selesai makan, dia datengin, Pak Eka, makan Ki makananku. Ini kita sombong sekali nggak pernah ke sini. Oh ya udah, saya selesai makan. Ya udah, buat nanti malam saya kirim nah Pak ke rumah tak. Ya udah. Tapi kan banyak variasinya. Saya bilang, Pak, saya mau minta Bapak coba makanan saya. Setiap hari selama 4 hari tolong Bapak makan makanan saya dan nilai. Padahal 4 hari lagi saya gajian. Coba, kita nggak tahu tuh yang kayak gitu-gitu. Sama kita. Karena kenapa dia begitu? Waktu kita lagi senang, lagi happy, kita bantu dia. Bantunya kita nggak minta hitung, nggak ada perhitungan. Waktu dia datang, tenan lagi penuh, dia cuma minta aku bantuin Pak saya gini-gini. Ya udah, nanti kalau ada yang kosong Anda masuk. Nah ketika dia lagi butuh, ada yang keluar tenan, saya kasih masuk dia. Nah, udah, saya kasih masuk juga nggak, saya nggak mikirin apa. Nah, dia pas ketemu saya, dia juga nggak tahu kalau saya lagi susah waktu itu. Nah, saya muka susah mungkin ya. Ya itulah, kayak gitu kehidupannya. Iya. Seperti itulah. Jadi intinya Pak, ini dari Pak Eka Tribuners adalah membantu pada saat ada yang dan di sana kan dibantu juga Pak. Iya, saya pernah merasakan. Jangan hitung-hitungan, bantu terus, keluarin apa segala macam, apa kita bantu aja, gitu loh. Dan kita akan merasakan pada saat kita sulit, orang-orang begitu dengan tangan dengan kita. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah merasa sulit karena di mana-mana teman saya banyak, gitu. Jadi ya selain saudara, keluarga yang mendoakan, ya teman-teman juga membantu dan mendoakan kita. Itulah kira-kira. Pak Eka ini kan sudah lama berkarir di bisnis. Ada tidak panutan dalam berkarir? Panutan sih selalu ada ya. Ya tentu pimpinan-pimpinan kita gitu. Kayak dulu saya di Trans ya, panutan saya Pak Hayu Tanjung. Saya ingat kok dia bisa gitu. Ya, kalau sekarang saya di sini ya panutan saya mungkin Pak James tadi ya, saya tahu. Oh dia bisa mempekerjakan puluhan ribu orang membiayai ini. Ya saya pelajari dia. Waktu itu Pak Hayu Tanjung juga mengeluarkan buku Anak Singkong, saya beli bukunya, saya baca di situ. Nah, Pak James juga mengeluarkan buku, saya beli, saya pelajari. Sebetulnya tapi intinya dari semua yang saya pelajari itu di kehidupan normal ada. Tinggal terlibat komitmen dan integritas kita aja yang kita jaga. Komitmen, integritas kita jaga, pasti insya Allah bisa kayak mereka. Ya walaupun levelnya berbeda-beda ya, itu levelnya berbeda-beda. Ya namanya panutan seperti itu. Terus panutan yang lain adalah orang tua saya sendiri. Orang tua saya sendiri itu tentara. Jadi dia tahu dengan disiplin apa segala macam. Jadi jatuh bangun apa saya itu udah biasa lah dengan kehidupan militer yang sehari-hari saya hadapi di kehidupan kami. KPPI juga Pak. KPPI. Udah saya senang berteman jadi kayak begitu-begitu saya senang istilahnya gitu. Iya Pak. Aduh. Pak Eka ini kan juga dulu bapaknya bupati di Pindrang. Iya. Pak di Kota. Alhamdulillah. Betul. Kenapa tidak ikut juga? Ikuti karir ini. Ya intinya belum ada panggilan ke sana. Ada sih keinginan, cuman belum percaya diri. Jadi saya sekarang ini lagi belajar dari kawan-kawan saya yang yang sudah berhasil. Ya, kebetulan saya dekat-dekat juga dengan pejabat-pejabat yang ada, Bina juga sekarang wali kota Budi. Ya kalau saya ketemu, ya saya sekalian belajar, saya dengerin cara dia berkomunikasi, cara dia memimpin, apa segala. Ya, pelajaran sih. Kalau teman-teman saya ada yang di DPR, saya pelajari juga, ada yang partai saya pelajari juga. Seperti saya belajar dari mereka-mereka. Jadi kalau ditanya itu ya saya lagi belum ada panggilan lah.
belum ada keberanian, karena di politik itu kan kejam ya. Sementara kami di bisnis itu ada komitmen. Nah, ini saya, itu sekretaris saya bilang terus ke bandara. Ini sudah 1,5 jam lagi saya harus berangkat. Saya setiap weekend 2 minggu sekali saya pulang ke Jakarta karena keluarga saya di Jakarta. Kebetulan ini hari Jumat, jadi saya harus ke bandara. Terakhir Pak, Ya. Target selanjutnya ini apa nih? Pribadi nih. Targetnya sih, ya. Apalagi sudah mau 50. Saya sih ingin terus mencoba hal yang baru ya. Mencoba yang baru. Saya tidak pernah mau puas karena saya ini tulang punggung keluarga. Target saya adalah menyelesaikan tugas saya sebagai orang tua terhadap anak-anak saya, sebagai seorang suami. Baru saya bisa merencanakan apa yang saya lakukan. Sekarang ini saya berpikir bagaimana membahagiakan anak-anak saya, menjalankan tugas dan kewajiban saya kepada anak-anak saya dan kepada istri saya, dan juga membahagiakan orang tua saya yang sudah cukup tua. Iya. Ya, untuk saat ini jadi saya masih belum tahu. Ya, itu aja target saya. Kalau di pekerjaan ya selalu saya bagaimana caranya supaya saya tetap bisa bekerja dengan baik, menjaga kepercayaan pimpinan saya. Seperti itu. Siap. Oke. Oke Pak, thank you Pak. Dan Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Eka, dan terima kasih sudah menyaksikan Tribun VIP. Tetap jaga jarak, pakai masker.